dalam acara ngopi sore. Di samping saya sudah ada sesepuh dari Cinta Asih, yaitu Wadudu, yang akan menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana beliau meniti karirnya sebagai seorang pemuda desa yang sekarang menjadi sesepuh di desa ini. Bagaimana Wak kisah perjalanan Wak sebagai seorang pribumi di sini lah. Aduh, sangat rumit sekali memang di Cinta Asih ini. Kebanyakan daerahnya disebut daerah gersang gitu Pak. Gersang. Ya. Padahal pegunungan ya. Gersangnya dulu waktu saya masih muda banyak sekali pengalaman yang pahit sekali Pak. Kuma-kuma. Apalagi di bidang ekonomi gitu. Pengalaman saya sampaikan sebelum saya masuk di sini di sekolah ini, hidup saya selalu tukang ngarit terus Pak. Tukang ngarit, cari rumput tiap hari, ngambil kayu bakar tiap hari untuk menafkahi keluarga, sangat sulit sekali. Nah, setelah ini saya sudah masuk sekolah, sudah menjadi geng pasar lah, namanya geng pasar. Alhamdulillah, apalagi di sekolah ini mungkin kebanyakan guru-gurunya ramah, tamah, dan juga kelihatan di bidang ini Pak, di bidang rezeki gitulah. Alhamdulillah di sekolah ini kan, kalau memang tiap ngindap di sini seperti ini ya, kopinya ada, rokoknya banyak, dan tiap malam Selasa itu ngeliwat Pak. Apalagi sekarang saya menyesal pada hari ini karena Pak Kepala Sekolah tidak bisa hadir, katanya ada acara yang lain gitu. Mudah-mudahan minggu yang akan datang bisa kumpul bersama lagi. Biasa kumpul-kumpul 3 orang gitu ya. Nah, perlu di teman-teman yang nonton ketahui bahwa Wadudu ini perjalanan beliau menempuh rumah tangganya tuh cukup berlika-liku, cukup dinamis. Beberapa kali pernah menikah. Ya, jelas. Berapa kali? Coba diceritakan itu awal pernah menikah. Awal pertama saya menikah sama istri yang sekarang ya, yang si Mama yang sekarang. Dulu masih bujangan saya. Dan setelah punya anak 1, saya Tuhan sudah tidak mengizinkan lagi bersatu sama dia. Yang pertama orang mana itu? Yang pertama itu orang sini, orang Palasari. Orang Palasari. Nah, setelah itu saya waktu itu berpisah sama si Mama, dan dia juga nikah lagi sama orang lain. Menghasilkan berapa anak? 2 anak. Dan saya juga menikah lagi sama orang Cianjur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua saya nikah lagi sama orang Cianjur. Oh. Nah, punya anak 2. Jadi 4. Ya, alhamdulillah. Sekarang anak saya sudah lulus sekolah semuanya. Alhamdulillah. Dan sekarang anak saya sudah pada kerja. Ada yang di luar negeri, ada yang di Bank BRI juga ada juga dari di toko. Alhamdulillah sekolahnya sudah lulus semuanya. Yang ketiga? Yang ketiga anak saya nikah lagi? Oh, nikah lah. Dan setelah itu saya nikah lagi sama masih di Cianjur juga. Masih di Cianjur, malah istri saya itu kan lebih muda gitu ya daripada yang awal, lebih hot. lebih hot gitu. Dan setelah itu dia pergi juga ke Arab Saudi, seperti kebanyakan orang-orang Cianjur kan merantau gitu. Dan setelah itu saya punya berapa anak dari istri yang ketiga? Ya 2, jadi sekarang anak saya itu 5 semuanya. Alhamdulillah yang 5 itu sudah kerja semua ya. Dan Tuhan telah memberikan jodoh lagi, saya kembali lagi sama si Mama.
pada tahun 2015 saya menikah lagi sama si mama. Jadi yang dulu sempat cerai sekarang nikah lagi Nikah lagi sama dia itu. dengan orang yang sama. Ya, Wah, luar biasa. jadi 30 tahun saya berpisah, sekarang bisa kembali lagi. Nah itu namanya jodoh Pak. Jadi tidak tahu masalah jodoh, Tuhan telah menyatukan lagi saya dengan dia. Nah sampai sekarang, saya setelah kembali lagi sama yang awal, saya masuk ke sekolah ini tahun 2015 sampai sekarang 2022 kalau tidak salah. Betul. Nah, sudah 7 tahun kerja saya di sekolah ini. Dan alhamdulillah di sekolah ini saya nyaman sekali. Tadinya saya kurus, sekarang saya lagi hot atuh dong sampai gendut-gendut begini akibat makan liwet terus. Dan tiap hari di sekolah ini banyak makanan, tidak akan kelaparan SMP 4 Cipompor. Mantap sekali, apalagi bapaknya yang suka memberikan liwet dan ayam terus. Mantap. Iya. Ada lagi ke pernikahan yang tadi. Ada rencana mau nambah lagi? Oh tidak. Tidak lagi ya. Sekarang mah sudah nggak kuat. Tapi mancing masih kuat. Ya kalau mancing saya, alhamdulillah ya. Hobi saya tuh di dunia ini hanya mancing mungkin gitu. Mancing malah semalam juga saya mancing. Ya alhamdulillah masih ada tuh goreng ikannya. Kalau bapak-bapak mau goreng ikan, hadirlah sore hari ini ke sini. Ada sudah disiapkan liwet dan apa namanya ikan goreng tuh. Dan juga ini makanan-makanannya. Kalau lihat tuh makanan banyak tuh. Makanya sekali lagi menghimbau pada kawan-kawan di sini hari ini atau sore hari ini hadirlah ke sini biar banyak makanan, kopi, rokok dan oh mantep. Disponsori oleh Gabus ini. Nah, balik lagi ke acara ini. Kita sekarang akan mendengarkan perjalanan, tadi kan perjalanan hidup, personal Uwa meniti karirnya sebagai pemuda desa, terus kisah pernikahannya yang 4 kali menikah, yang pertama gagal, yang kedua, ketiga gagal, dan akhirnya yang keempat balik lagi yang ke pertama nih Uwa. Nah, sekarang pengen tahu sekolah zaman dulu Uwa tamatan apa dan zaman dulu bagaimana sekolah itu? Ya kalau zaman dulu sekolah itu rasanya mahal sekali ya. Karena dulu sekolah saya sekolah itu hanya tamatan SD dan dulu saya waktu saya sekolah itu masih membayar Pak. Bayar? Masih bayar. Namanya juga SPP. Nah SPP kalau dulu ya. Saya itu pada tahun berapa ya? Keluar sekolah itu saya tahun 76 kalau tidak salah. Waktu itu saya membayar SPP itu sebulan itu 20 perak Pak. 20 perak? 20 perak, 20 rupiah. Kalau sekarang 20 rupiah nggak ada artinya. Jangankan 20, 500 juga anak-anak sudah tidak mau. Dulu saya waktu sekolah SD di Palasari bayar 20 perak per bulan. Hampir-hampir tidak kebayar Pak itu. Tahun itu hanya 240 perak. Hampir tidak kebayar orang tua itu. Karena sulit ekonomi. Di daerah ini dulu hanya sebagian besar usaha itu hanya nanam sereh Pak, sereh wangi. Juga harganya waktu itu hanya 1.000 perak per kintal Pak. Makanya saya sekolah tidak diberi uang sama orang tua, sama sekali tidak. Sekolah itu kalau zaman sekarang itu sekolah itu anak-anak kan dikasihnya 10.000, kadang 20.000. Tapi waktu saya sekolah dulu, jangankan uang 10.000 ya, 5 perak pun saya tidak dikasih sama orang tua. Sekolah itu hanya makan juga seadanya di rumah. Dan waktu saya sekolah waktu kecil itu susah sekali makanan Pak. Susah sekali, hanya Jajan apa dulu? wah boro-boro jajan Pak. Boro-boro jajan ya di Tukang jajanan tidak ada? tidak ada jualan warung seperti itu. Hanya ada jamu batu juga di pemakaman di sana Pak. Saya ambil terus dimakan jamu batu itu. Di Batu dan tadi? Iya, karena saya kelaparan gitulah sekolah.
dari pagi, tapi alhamdulillah sekolah dulu kan, namanya sekolah dulu jauh dari sekolah sekarang ya Pak. Apanya, pendidikan guru itu dulu keras sekali Pak, keras sekali. Karena kalau ada anak nakal pasti kesiangan juga, pasti guru terhukum. Di depan itu sambil megang ini nih, sampai ngangkat begini, orang lain belajar, dia kalau dihukumnya begitu. Tapi kalau sekarang anak sekolah dihukum sama guru seperti itu, pasti orang tuanya datang di sekolah protes. Padahal makanya sekarang saya kepada anak-anak, bapak ibu yang anaknya sekolah di SMP 4 di Bogor ini, mohon apabila anaknya nakal dihukum oleh gurunya, itu jangan protes, karena itu kelakuannya seperti itu, supaya ilmunya cepat menyerap gitu ya. Zaman Uwa dulu sekolah dari rumah ke sekolah menempuh berapa jarak? Pakai apa? Pakai helikopter atau pakai apa? Iya, pakai sendal jepit Pak. Saya jangankan dulu waktu saya sekolah itu hanya kadang-kadang pakai sepatu enggak, pakai sendal jepit juga enggak Pak, nyeker. Nah, saya dibeliin sepatu itu setiap apa namanya saben dipakai. Kenaikan kelas. Ya, kenaikan kelas itu dipakai. Dan setelah itu simpan lagi. Makanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya itu saja sepatunya. Seragamnya juga kolornya galing-galing di sini. Wah, repot sekali kalau zaman dulu, kalau cerita zaman dulu sedih sekali saya Pak. Kalau zaman sekarang, pendidikan sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah pendidikan sekarang terlihatnya. Jadi, Mental baru dak. anak-anak zaman sekarang itu tapi kebanyakannya nakal sekali. Padahal sekolah zaman sekarang ini enak sekali. Jauh dari yang dulu jauh sekali ya. Prosesnya jauh sekali. Kenapa? Zaman sekarang itu sekolah itu, coba bayangkan, enaknya sekolah zaman sekarang, sekolah tinggal maunya juga dikasih uang di sekolah, orang tua memberikan jajan, dikasih apa motor, HP dan sebagainya, jajan udah cukup. Tapi kenapa anak-anak sekolah ini kebanyakan nakal? Nakalnya seperti apa kalau sekarang? Sekarang itu kalau memang lagi main-main di luar kelas, datang guru itu, kalau waktu saya itu kan takut sekali sama guru. Tapi kalau zaman sekarang tuh anak-anak sepertinya guru itu dianggap teman. Nah itu. Dan juga saya kecewanya, nakalnya anak sekolah di sini. Dari rumah pergi, kalau main di pasar aja waktu belajar, keluar dari sekolah. Nah itu saya kurang setujunya. Anak sekolah zaman sekarang itu nakal sekali. Padahal orang tuanya memberikan, ada HP kasih, ada motornya kasih, uang jajan tiap hari. Tapi sekolahnya kurang jujur. Masa saya sering sekali, saya selama jaga sekolah di sini, saya kelihatan anak-anak malah main di pasar. Padahal itu mohon sekali lagi kepada anak-anak ya, mohon sekali saya, karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu harusnya kamu kalau mau ilmu bermanfaat, hormatilah guru, hormatilah guru lah, supaya apa namanya, ilmu kamu itu manfaat dunia akhirat. Soalnya begini ya, ada bahasa ya Pak, guru ratu wong atua karo. Nah, artinya guru itu harus dihormati seperti orang tua kita Pak. Harus dihormati. Kenapa? Anu jadi presiden, mimitina di SD langsung SMP. Tidak ujung-ujung jadi presiden, tidak ujung-ujung jadi tentara atau jadi polisi, tidak. Sekolah dulu dari bawah. Bisa bilang A, bilang B, bilang C itu dari guru. Nah, makanya itu anak sekolah mohon sekali lagi, saya hormati gurumu. Hormati gurumu seperti menghormati orang tua kita. Nah, dan juga apalagi anak sekarang itu kelihatannya kepada orang tua itu hampir kayak sesama lah kepada orang tua. Mohon sekali lagi, jadi apa ya, ini memberikan saran kepada anak-anak, hormati orang tua. Tidak bisa menjadi seperti ini, seperti guru, seperti presiden, kalau tidak ada orang tua kita, tidak ada guru kita. Makanya hormati, jangan sampai guru itu dianggap sesama ya. Jadi itu yang kamu tidak bisa apa namanya, tidak bermanfaat.
kalau memang tidak dihormati gurumu. Nah, makanya sekali lagi kepada anak-anak, hormati gurumu, jangan sampai dianggap sesama guru-guru kita ini. Wajib dihormati karena kita bisa jadi seperti itu, seperti sekarang ini kamu gara-gara apa? Dari sekolah, merintis sekolah SD sampai SMP, SMA dan selanjutnya. Dan kita kalau tidak ada guru, mana bisa seperti itu. Makanya harus dihormati walaupun caranya gimana saja. Hormati guru, hormati orang tua, dan kamu harus berendah diri kalau mau ilmunya mau bermanfaat. Jangan sampai nakal-nakal, apalagi merusak sekolah, sampai kacanya pecah-pecah gara-gara kamu, gara-gara main bola. Itu kan sekolah itu kalau tidak dibantu oleh pemerintah kan tidak akan bisa sekolah kita. Nah, maka dari itu jagalah ketertiban, keamanan, ketertiban di sekolah ini. Jangan sampai ada yang merusak bangku. Kadang-kadang kita bangku dulu waktu saya sekolah, bangku itu yang panjang, Pak. Panjang sekali. Jadi satu bangku itu bisa diduduki oleh 6 orang. 6 orang. Mejanya? Ya panjang juga begitu. Panjang juga. Dan sekarang mah di bor itu kan nulis, dulu kan pakai kapur. Kalau waktu saya sekolah itu kalau yang nakal pasti kapurnya dibegini, Pak, ini penghapus. Wow gitu. Nah, seperti itu. Makanya lihat sekolah dulu, anak-anak dulu tulisannya seperti bagaimana. Walaupun saya SD, berani loh tandingan kamu nulis lah. Oke, kalau tidak percaya Buktikan. Jadi kan penonton kita ini ada yang dari luar negeri juga, ada yang dari Australia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand, berbagai macam negara nonton kita, Wak, gitu ya. Ya. Jadi sekarang kita pengen tahu nih dampak pendidikan zaman dulu terhadap mental Wak saat ini. Bagaimana? Nu karasa zaman baheula nepi ka urang ayeuna kaingetan keneh. Oh, baheula teh sakola teh kieu karasa ayeuna mah. Kumaha tah hasil didikan zaman baheula? Alhamdulillah pendidikan zaman dulu ya sangat keras sekali, guru-guru sampai kadang-kadang kalau anak nakal itu bisa dijewer, Pak. Dijewer kadang supaya apa? Nah, saya sekarang teringat dulu mah kalau lagi kecil saya marah sekali ya kalau memang dijewer gitu. Tapi sekarang teringat, oh, supaya kita pinter, supaya kita bisa. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru saya yang dulu ya, yang kadang-kadang dia ada namanya kalau di sini sapu lidi, pret kaki itu kena apa nakal. Nah, sekarang itu jadi pelajaran untuk kita. Kenapa ya? Kalau memang guru tidak keras seperti itu, saya tidak akan bisa menulis dan menghitung. Alhamdulillah, terima kasih pada guru saya. Dulu walaupun keras itu memang saya lagi kecil itu marah sekali kalau memang dikerasin oleh guru, tapi sekarang saya teringat menjadi pengalaman bahwa itu guru itu mendidiknya harus seperti itu ya. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan sama pendidikan zaman sekarang, nah kalau zaman sekarang itu lebih bagus mana? Dulu memang keras masih bagus duluan. Kenapa? Zaman sekarang mah kebanyakannya jajan. Kalau coba lihat aja lah, SMP kelas 1 aja sampai kelas 2, masa Pak masih tidak ada bisa yang membaca. Membacanya masih itu seperti itu. Menulisnya jelek sekali, kayak cakar ayam tuh. Nah, dulu mah saya kan kalau nulis itu harus seperti ini, seperti itu. Di sini juga sama, gurunya seperti itu. Menunjukkan apa, harus begini, tapi anak-anaknya kebanyakan nakal dan kebanyakan jajan, akhirnya tidak bisa membaca. Dan kenakalan itu anak sekolah zaman sekarang. Tapi alhamdulillah guru-guru zaman sekarang itu karena ada aturan dari pemerintah tidak boleh ada kekerasan, mungkin zaman sekarang beda dari yang dulu ya. Nah, dampaknya seperti apa, Wak? Ketika diterapkan peraturan tidak boleh ada kekerasan di sekolah, dampak ke si anaknya gimana? Ya, akibat dampaknya tidak ada kekerasan di sekolah itu, anaknya nakal sekali, Pak. Kebanyakan nakal. Kenapa? Wah, bebas aing mah cek basana. Main itu, main ini juga karena gurunya tidak berani.
memukul saya atau menegur saya. Karena apa? Sekarang ada peraturan dari pemerintah. Nah itu Pak, akibat ada peraturan seperti itu. Padahal guru itu mendidik ada batasnya Pak. Ada batasnya. Seperti apa? Masa guru akhirnya memukul kalau anaknya tidak salah? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena guru itu menegur anak sekolah karena nakalnya kelewatan, pasti itu. Nah kalau zaman sekarang karena ada undang-undang seperti itu, akhirnya anak sekolah itu banyak nakal sekali. Nah itu akibat apa? Ada pelaturan melindungi anak sekolah seperti itu. Ya akibatnya gimana? Nakal, kadang-kadang anak sekolah ada yang ngomik, ada yang merokok, kan kurang eces tetep Pak. Kita juga merokok ya. Wah, sekarang udah bebas, udah tua, udah bisa apa namanya beli sendiri. Kalau anak sekolah kan, Pak mau merokok pasti namprak dulu ke bapaknya atau ke mamanya. Kalau nanti mah sudah bebas sekolah, sudah bisa usaha, silahkan. Mau sehari 3 bungkus juga boleh. Kalau sudah bisa cari uang sendiri. Iya, seperti itu, bisa uang cari sendiri silahkan. Kalau zaman dulu kenakalan paling berat zaman dulu seperti apa? Ya kenakalan zaman dulu sekolah karena tidak ada permainan seperti zaman sekarang ya Pak. Sekarang mah ada HP. Sekarang ada HP, dulu mah boro-boro HP. Paling namanya itu kalau di sini namanya main apa ya? Rerebonan. Rebonan. Olahraga itu seperti itu. Apa tuh rebonan? Ya. Seperti sepak bola dulu kan, sekarang mah sekolah zaman sekarang enak-enak. Bolanya dikasih, bola voli, bola sepak. Dulu saya main bola waktu di SD pakai jeruk. Jeruk itu, jeruk Bali namanya. Nah, jeruk yang gede. Itu Pak, yang saya mainkan tiap hari tuh. Nggak ada jajanan, masa ada jambu batu juga. Kadang ada jambu air namanya tuh di tetangga saya. Kalau saya lagi apa yang jatuh juga diambil, marah-marah yang punya tuh. Wah, dulu keras sekali tuh. Kalau sekarang kan bebas makanan enak-enak. Makanya zaman sekarang banyak penyakit stroke. Gara-gara makanannya dari kota terus. Dulu mah saya geong Pak, tahu geong nggak? Geong Pak Didin, tahu geong nggak? Nih tuh makan bubui singkong pagi-pagi, air hangat, bukan air kopi, air teh. Jadi orang tua zaman dulu mah tidak ada stroke karena makanannya jaga. Kudu bui, kudu sampe, kudu tales. Kadahar daging setahun sekali tepung lebaran. Mantakna begang we. terus Makanya karurus Pak. Sekarang mah gendut juga, gendutku penyakitnya. Nah gendut ke penyakit Pak, bukan gendut. Zaman dulu mah kan, zaman sekarang mah kan kenakalannya tuh minum komik, Nah, itu. mabok. Zaman dulu paling apa nakalnya? Wah kalau zaman dulu mah tidak ada, memang belum ada seperti itu Pak. Paling berat apa zaman dulu? Paling Zaman juga kenakalan anak sekolah zaman gua mah kabur weh. Kabur dari berantem paling itu. Kebanyakan paling di sekolah tuh berantem. Kalau zaman sekarang mah kan berantem, orang tuanya ikut berantem juga. Kalau zaman dulu gimana? Tidak ada. Kalau udah berantem langsung gurunya membereskan ya udah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada, kadang-kadang gurunya walaupun apa namanya dipukul, dijewer, orang tua itu waktu sekolah silakan Pak, kalau anak saya nakal silakan. Karena saya dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu hak guru. Kalau salah di sekolah silakan. Nah, kalau lewat luar dari jam pelajaran misalkan, nah itu ada sanksi dulu juga Pak seperti itu. Nah, harusnya sekarang juga begini Pak. Harusnya gimana sekarang? Orang tua itu bebas aja. Bebas, harusnya bebas. Bebasnya begini. Kan anak sekolah itu dari jam 7 mulai masuk sekolah sampai aturan jam sekarang jam 1 ya. Itu pelaturannya itu ada di guru sekolah. Orang tuanya tidak boleh ikut-ikutan karena dididik oleh guru. Memasukkan sekolah ini masuk pendidikan di sini silahkan. Mau diapakan. Ternyata kebanyakan orang tua sekarang kalau anaknya nakal, terus gurunya memarahi anaknya, oh
kok ikut-ikutan marah. Nah itu yang saya tidak mengerti. Harusnya begini, dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu hak guru, walaupun di gimana juga. Kalau memang anaknya salah silahkan. Kalau ditampar? Ya kalau ditampar, kalau salah ya tampar aja kalau memang nakalnya kelebihan Pak. Tapi alhamdulillah, walaupun sekarang zaman sekarang ini anak nakalnya kelewatan, gurunya tidak ada seperti itu Pak. Kenapa? Karena takut sanksi. Enggak seperti ini. Kajian pegang Pak. Cik bari basana nahan emosi. Kabudak-budak sekolah teh. Kan guru-guru dari sini yang kebanyakan pindah dari sini. Di sekolah yang lain anaknya lebih nakal dari anak di sini Pak. Sampai kurus gurunya tuh. Apa? Akibat mumet di otak tuh, mumet pikiran, tidak begitu. Namanya apa, sekolah itu tidak enjoy di sekolah itu. Karena apa? Mikiran anak sekolah itu nakalnya bukan main. Wah, masya Allah katanya. Ada yang cerita ke saya itu mah. Gimana? Ada seorang guru yang sudah pindah di sini. Nah, tiba-tiba dia datang ikut ada acara di sekolah SMP ini. Bu, kenapa saya tanya? Kok ibu jadi guru sekali? Katanya repot di situ. Kenapa? Anaknya nakalnya bukan main, jadi pikiran saya mumet terus seperti ini. Katanya, aduh bingung. Nah, tapi kalau di SMP enggak ya? Enak di sini Mas. Di sini mah banyak makanan juga, walaupun ada makanan, ada liwet, kopi juga bebas, dan tiap guru-guru itu tiap harinya di sini kan ganti-ganti makanan. Ada bapak apa itu, hari Rabu pasti ada makanan martabak hijau. Wah, dulu ini di sini selain penjaga sekolah juga berprofesi sebagai penjaga pasar, penjaga desa, penjaga keharmonisan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, sekarang pengen cerita tentang suka duka bekerja sebagai pengurus pasar. Bagaimana Wak pasar di sini? Ya alhamdulillah, selama saya mengurus pasar, mengelola pasar di sini sebagai penjaga pasar juga ya, penarik karcis dan keamanan. Jadi suka duka di pasar itu, pertama kali saya masuk disuruh oleh Pak Kepala Desa ya, menggantikan almarhum saya menjadi penarik karcis di pasar ini, pasar semen Cetok. Pertama kali saya menarik karcis itu kan orang pasti nggak tahu. Siap dulunya kan kakak saya yang menarik, dan sekarang dia meninggal ganti oleh saya gitu Pak. Jadi yang narik karcis itu saya, dan bersih-bersih juga di pasar saya. Kebanyakan orang-orang itu rasanya saya itu sebagai pengurus pasar sedih sekali Pak. Kenapa ya? Karena apa ya, kadang-kadang orang yang nggak tahu profesi saya yang selanjutnya, dan profesi saya mungkin dianggap gembel saya Pak. Kadang-kadang dia ngasih uang itu dilempar Pak, dilempar tes gitu. Tapi saya nggak masalah seperti itu, karena saya tiap hari Minggu mungkin mau masar, hari Senin kan di sini pasarnya. Kadang-kadang saya lagi menyapu, mengambil sampah-sampah begini ya, pakai baju yang kotor-kotor, mungkin dianggapnya saya kan pemulung dan gembel. Selama 1 tahun mungkin seperti itulah, orang ngasih uang dilempar gitulah. Caranya kadang tata bahasanya kurang begitu sopan. Dan untung-untungnya saya mungkin sudah tua begini ya, sabar walaupun saya sudah tahu semuanya. Mungkin yang namanya saya itu dulunya beringas gitu ya, apalagi kalau ada yang ngomong keras pasti saya labrak terus. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah tua, jadi sudah tahu. Mungkin saya dididik oleh para guru di sini, di sekolah juga, dan sering saya mendengarkan ceramah-ceramah dari pengajian. Jadi alhamdulillah saya tidak seperti dulu lagi gitu hidup saya. Walaupun saya di narik karcis juga uang dilempar tidak masalah. Tidak masalah, tidak masuk hati ya, dikarenakan saya itu orang tidak punya Pak, orang nggak mampu. Yang penting uangnya besar.
Yang penting uang, dapat uang saya untuk apa namanya menghidupi anak. Kan anak saya lagi sekolah itu banyak sekali Pak, semuanya hampir berbarengan sekolah gitu ya. Walaupun cara gimana saya sabar aja lah. Karena apa? Karena saya butuh uang. Nah, lama kelamaan Pak, setelah saya mungkin orang pasar itu, waktu saya hajatan menikahi anak saya nikah, dan semua pedagang saya diundang langsung supaya hadir ke rumah saya, karena saya waktu itu ada acara hajatan. Nah di situ pada tahu dia tuh, oh ini rumahnya yang namanya Pak Dudu itu. Iya pada tahu. Alhamdulillah Pak, dari saat itu orang pasar itu mulai bahasanya lain gitu, ganti gitu ya. Katanya sekarang mah ada bilang maaf Pak, kalau memang dia jauh melemparkan uang, Pak maaf dah, uangnya dia lempar, begitu caranya. Kalau dulu mah tidak Pak, langsung aja lempar, ces sekarang tangan kiri, iya gitu. Ini Pak, begitu. Nah setelah saya tahu apa namanya profesi saya, dan orang itu mulai menghargai seperti itu Pak. Jerih payah saya di apa namanya menjadi penjaga pasar itu Pak, prosesnya bukan main. Tapi alhamdulillah karena saya mungkin tadinya sabar, walaupun cara orang bagaimana juga saya tidak bisa melawan, masih bisa ditahan gitu ya. Kalau memang kalau memang keras mah orangnya, walaupun gimana juga saya akan melawan. Tapi ternyata setelah saya beberapa tahun di pasar ini, alhamdulillah tidak ada kekerasan dan tidak ada jamret, copet dan sebagainya. Bilang ke saya, rasanya sudah dijaga sama Bapak, aman-aman saja pasar ini, alhamdulillah. Nah itu cerita saya di pasar Pak. Tapi kemarin ada yang kemalingan motor, itu gimana ceritanya? Nah itu saya kan ada penjaganya itu ya, ada apa namanya penjaga sebagai khusus gitu ya. Ada, saya nggak tahu karena di sini kan kalau kendaraan tuh kurang aman. Kurang amannya bagaimana ya? Tidak tertib, nyimpen motor di mana wae. Jadi namanya parkir itu tidak tahu, oh ini motor siapa, karena di sini kan tempatnya kadang di jalan, kadang di mana saja gitu ya. Orang mau ke pasar nyimpennya tidak tahu orang parkir gitu. Jadi makanya orang parkir tidak bertanggung jawab karena apa? Tidak tahu motor siapa dan di mana nyimpennya motornya gitu. Tapi kalau seperti di pasar-pasar lain mungkin ada penjaga, nitipkan, dibayar. Kan di sini motor banyak sekali tidak ada membayar Pak. Orang ke pasar tidak bayar karcis motor. Nah, ditaruhnya di mana? Di jalan katanya, di jalan. Harusnya dibuat fasilitasnya. Ya harusnya, ya alhamdulillah. Tadinya pasar Senen ini mau dibangun sama pengembang dari Bandung ya. Tapi karena harganya begitu mahal, mungkin satu lotnya hampir 50 juta lebih. Jadi pedagang itu banyak protes, jadi tidak mau pasar di sini mahal-mahal sekali, walaupun mungkin pasarnya namanya apa, pasar bersih gitu, pasar sehat. Jadi terlalu mahal. Jongko yang depan aja waktu itu aturannya, saya akan ngikut rapat di Bandung, 55 juta per los. Di dalam juga 25 juta, hanya cuman ada bangku seperti itu. Jadi orang dagang itu gak mau Pak seperti itu. Maunya pedagang di sini pasarnya biasa-biasa saja gitu. Kenapa? Karena jualan di sini kan seminggu sekali. Kalau seperti Cililin ke sana gitu ya, Ciamplas juga, Gunung Halu kan rame-rame, orang pengunjungnya banyak sekali dari mana. Tapi kalau di sini kan, wah repot sekali Pak pasar. Kalau di sini mah kadang seminggu sekali, kadang orang dagang juga banyak apa ya, melamun gitu. Nggak ada penglaris, katanya belum penglaris Pak. Apalagi kalau musim hujan gini ya. Apalagi kalau namanya musim hujan begini, becek-becek juga tidak masalah. Tadinya pemerintah itu melihat lokasi pasar di sini kurang layak pakai lah.
mau dibangun, tapi masyarakat di sini kurang setujunya apa? Karena terlalu mahal gitulah, terlalu mahal harganya. Tapi kalau dibangun oleh desa mungkin sederhana-sederhana saja, yang penting jangan sampai kehujanan kalau lagi musim hujan orang dagang. Maunya seperti itu, Pak. Harapannya apa dari pemerintah supaya pasarnya lebih bagus lagi gitu? Ya, harapan untuk saya ya, pasar ini dibangun oleh desa saja yang sederhana mungkin supaya apa, tidak keberatan untuk para pedagang, harganya yang terjangkau oleh pedagang kecil. Jadi supaya apa namanya, pedagang itu tidak terlalu berat gitu membayar cicilan. Tapi kalau seperti itu, seperti yang kemarin-kemarin Pak, 55 juta itu DP-nya 18 juta itu. Bilang pedagang ke saya, kalau punya uang 50 juta, DP-nya juga apa namanya 18 juta, tapi buat modalnya dari mana? Pasti. Nah itu yang beratnya, tapi dulunya bisa ada pinjaman. Ya walaupun pinjaman, sekarang coba cicilan apa namanya Pak, jongkok, cicilan modal. Coba dagangnya seminggu sekali kan repot, lebih repot. Nah makanya mungkin pedagang itu pada berpikir lah, walaupun pasarnya canggih, pasar sehat, tapi pengunjungnya kurang begitu banyak, pasti banyaknya bukan untung tapi rugi. Sekarang kita akan mendengarkan, tadi sudah mendengarkan tentang pengalaman Wak bekerja di pasar sebagai penjaga pasar, pengelola pasar. Suka dukanya pasar Cetok ini perlu diketahui, pasar Cetok ini adalah pasar strategis 3 kecamatan, Rongga, Gunung Hulu, dan Cipongkor, yang bertempat di daerah Cintasi, Kabupaten Bandung Barat. Ini masuknya ke desa Cintasi, Pak. Kecamatan Cipongkor ya. Ya. Tapi dari lintas kecamatan juga pada kesini gitu. Nah, Wak ini yang mengelolanya. Harapannya kepada pemerintah supaya bisa membantu membangun fasilitas pasar yang lebih layak lagi, minimal ada sarana MCK atau jalan yang sedikit diperbaiki, jangan terlalu redok gitu ya, Pak ya. Iya, Ya. emangnya seperti itu. Nah sekarang gua akan menceritakan kebrutalan Wak sejak waktu zaman muda dulu. Nah, zaman dulu Wak muda itu konon katanya tidak kuat dibacok, kuat ditusuk-tusuk. Sampai beberapa kali mengadakan pertarungan 1 lawan 1, Wak selalu menang. Ini rahasianya bagaimana Wak zaman dulu? Nah begini ya, dulu saya waktu usia masih 30 Sehingga sesakti ini Wak. 30 tahun ya. Mungkin dulu mah waktu tidak ada aturan seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang mukul pasti bayar Pak. Kalau satu pukulan aja pasti 5 juta zaman sekarang. Kalau dulu asal berani, asal kuat, sampai mati pun tidak ada aturan seperti itu. Tidak ada uang. Paling kalau saya berantem, paling diberesin oleh RT. Udah seperti itu. Papanjangan. Tidak ada kepanjangan. Paling ada dari desa ya, sampai desa langsung putus gitu. Tidak ada uang-uang. Cuman apa namanya, kekeluargaan lah seperti itu. Tapi nanti akan menyimpan dendam segala macam. Alhamdulillah waktu dulu ada temen tuh di sini yang 4 orang, sekarang sudah alhamdulillah dia, walaupun dulunya dia brutal juga seperti sekarang sudah pada kerja, sudah pada insaf mungkin semuanya. Dulu kalau nonton itu nonton walaupun ada di mana ya, nonton wayang dulu kan kebanyakannya orang hajatan itu tidak seperti dangdut, tidak ada ya. Wayang. Kebanyakan itu orang-orang yang hajatan di kampung saya ini kebanyakan nabuh wayang. Hiburannya wayang. Paling ada layar tancap juga gitu yang dikeben oleh namanya di lapangan seperti itu. Nah saya itu waktu tahun berapa ya? 85 itulah. Kalau tidak salah 85, masih segar-segarnya awak saya gitu, masih kuat-kuatnya. Nonton itu sampai jalan kaki itu ke daerah ini, ke Bojong Pak. Jauh sekali. Berapa kilo kira-kira? Kira-kira dari sini hampir 7 kilo adalah ke Bojong tuh, lebih. Berapa jam perjalanan? Kalau menonton nanti kira-kira nyampe ke lokasi itu
dari jam 3 sudah berangkat Pak. Jam 3 sore Sampai jam? sampai menuju tempat, nanti di situ pasti sudah berangkat. Tapi yang dibawa itu dulu, kalau zaman sekarang mengambil golok nonton, coba diperiksa oleh polisi, kan dulu saya tidak. Nah kalau nonton itu, ini golok nih masuk ini. Buat apa golok nonton golek? Ya kalau zaman dulu kan kebanyakannya orang kasih senggol sedikit marah-marah. Nonton golek senggol-senggol. Ya gitu, kalau nonton golek itu orang paling mau pulang tuh namanya, kalau habis nonton pulang kadang ya, mana perutnya lapar mungkin seperti itu, uang nggak punya, ada yang ngomong keras sedikit pasti bantai Pak, seperti itu. Oh gitu ya. Apalagi teman saya dulunya, saya itu walaupun dulunya brutal tapi saya bisa juga disebut perendam Pak, perendam kemarahan. Apa namanya, teman saya itu, ada teman saya sekarang lagi di daerah mana kurang tahu, alhamdulillah, tapi ya mungkin ada 5 bulan saya ketemu, juga ditanya di mana, sudah kawin lagi belum katanya. Nah itu sangat brutal sekali Pak, apalagi kalau ngomong keras pasti dia nyebut golok Pak. Alhamdulillah saya bisa merendam dia, kemarahan dia. Kenapa? Walaupun semarah apapun kamu membawa golok, jangan sampai digunakan itu. Kalau selagi kuat dengan tangan kosong gitu. Nah kalau dulu mah gitu Pak. Di pasar Senen juga di sini kebanyakan orang-orang ribut terus. Kadang-kadang ada masalah, kadang ada cewek di apa namanya, di bisa-bisa ini kekasih orang, direbutin, langsung berantem gitu. Kadang kalau di apa namanya, di penontonan nggak tahu itu orang punya laki, di apa namanya, digodain gitu, orangnya marah pasti berantem gitu. Nah dulu kan nggak ada masalah apa-apa ya, kalau berantem asal berani aja gitu. Saya sering sekali waktu pengalaman saya tuh waktu pulang nonton dari Genggong kalau tidak salah. Nah saya lagi pulang berempat, tiba-tiba ada segerombolan pemuda di jalanan, bahasanya kasar-kasar, sampai anjing-anjing bilangnya gitulah ngomongnya. Nah setelah itu teman saya itu lagi pemarahnya bukan main Pak, waktu itu dia pemarah bener-bener. Orang lagi duduk, yang bilang itu langsung ditendang Pak, bret gitu, ditendang, langsung berantem. Saya juga ikut-ikutan ngambil batu Pak untuk membantai dia tuh, batu. Kena tidak? Ya, alhamdulillah waktu itu kan teman saya ada yang sekolah juga ya di Cimahi. Nah segerombolan pemuda itu ada teman saya lagi di situ, sekolah di Cimahi katanya. Pas waktu ribut begitu, pas giliran dia, kok itu teman saya sekolah katanya. Nah alhamdulillah itu penyelamat Pak. Waktunya teman saya itu udah nyebut golok Pak, mau dibantai itu waktu itu. Alhamdulillah ada teman saya di sini, apa namanya, sekolahnya kan dia tuh di Cimahi. Dia di perjalanan ketemu mungkin malam, karena malam tidak tahu bahwa itu temennya. Hampir terjadi besar-besaran waktu itu Pak. Tawuran? Hampir bertawuran pulang dari nonton wayang, hampir ribut bener-bener, berbanjir darah. Oh, cuman wayang ya? Iya. Bukan dangdut gitu. Kalau Iya. dangdut kan wajar, senggol-senggolan. Kok wayang? Juga kan dulu mah kalau memang ada wayang itu kan, kalau nyanyi namanya lagu yang enak dijogetin gitu, jogetnya di bawah Pak, di bawah panggung, tidak boleh di atas. Joget kadang kesenggol, langsung berantem Pak gitu. Begitu dulu waktu saya muda gitu ya. Alhamdulillah, dan pengalaman saya waktu muda itu seperti itu. Dan mudah-mudahan ke anak cucu saya jangan sampai namanya apa, terulang seperti itu, karena sekarang sudah ada aturan dari pemerintah Lagi ya. supaya apa, pemerintah itu memberikan hukuman seperti itu. Ada yang berantem, ada yang memukul, pasti didenda oleh Kapolsek itu pakai duit. Nah alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada pemerintah, kepada Bapak Kapolsek,
aturan seperti itu. Karena ada yang berantem, ada yang dipukul, jangankan dipukul, dicaci maki, ini sekarang kan harus bayar. Seperti itu, Pak. Harus bayar ya sekarang ya. Harus bayar, karena menghina itu namanya pasti ada hukumannya. Kadang-kadang mukul 1 kali 5 juta juga dibayar sekarang. Nah, karena ada aturan seperti itu, alhamdulillah jadi para pemuda itu aman. Karena kalau saya mukul pasti diduit ke cenaku itu teh. Horeang mayar, boro-boro keur mayar. Kakolot deui minta duit teh seperti itu ta. Alhamdulillah, terima kasih makanya kepada pemerintah yang memberi aturan seperti itu. Jadi para pemuda itu aman, tentrem, tidak ada tawuran-tawuran. Kalau di kampung saya beda dengan di kota, anak sekolah pasti ada tawuran, tapi kalau di kampung tidak ada seperti itu. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada pemerintah bahwa aturan seperti ada yang berantem harus punya uang. Sekarang begitu memukul orang pasti dibayar, bisa bayaran. Urusannya sekarang uang ya, ujung-ujungnya ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya uang. Nah, itulah obrolan sore kali ini bersama Wadudu, kisah perjalanan Wadudu waktu zaman pernikahan, kisahnya tentang terus pengalamannya bekerja di instansi sekolah, terus pendidikan zaman dulu seperti apa. Nah, inilah hasil didikan zaman feodal dulu nih. Jadi seperti ini gitu kan. Dulu yang namanya ditampar, dilempar penghapus, menggaris itu sudah biasa dan tidak sakit hati, Wak ya? Ya tidak, saya. Ya, menurut. Apakah Wak pernah menyimpan rasa dongkol atau dendam ke guru waktu dulu Wak digebuk pakai penggaris? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau sekarang itu dicubit sedikit juga, guru itu nanti urusannya sama polisi. Nah, itulah karena tidak bisa menyalahkan juga karena zaman semakin berkembang dan hal-hal seperti itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di zaman sekarang. Makanya jadi gimana ya, harusnya gimana Pak? Anak-anak sekarang supaya mentalnya kuat lagi seperti Wak, bagaimana harusnya? Terakhir ya, harusnya anak sekolah zaman sekarang itu harus berpikir jernih, Pak. Karena kalau memang anaknya berpikirnya seperti mau sekolah itu mau mau menjadi orang pintar, orang sukses, harusnya sekolah itu benar-benar, Pak. Jangan hanya dari berangkatnya aja gitu, dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu berangkat ke sekolah, dari sekolah itu belajar hanya motivasi lah. Berangkat di sekolah itu karena takut orang tua, ke sekolah takut sama orang tua tidak sekolah. Padahal kebanyakan anak sekarang, Pak, nakalnya seperti itu. Karena kelihatan lah, saya sudah beberapa kali saya melihat anak seperti ini pelajar kurang fokus lah belajar. Dia hanya kebanyakan maunya main, terus kebanyakan main motor gitu, kemana-kemana ya pakai motor. Maunya anak sekarang seperti itu. Tapi kalau dulu mah kan akibatnya nggak ada kendaraan, cuma main di sekolah, main sepak bola pakai jeruk gitunya. Akibat datang, kalau dulu mah lagi sekolah ya, kalau datang guru itu waktu main bola, gurunya sudah pada datang kan langsung istirahat, langsung masuk itu. Jadi takut sama guru itu benar-benar. Tidak seperti sekarang itu, kadang ada guru juga main bola kalah lebih macet. Nah, kalau dulu mah kalau ketemu sama guru itu kadang-kadang sampai jalan sampai bongkok-bongkok gitu, Pak. Ya, ketemu sama guru, apalagi kalau gurunya ke rumah, orang tua itu sangat ketakutan sekali, ada apa gitu. Kadang-kadang anaknya mungkin menjalankan salah gitu, padahal guru itu hanya main-main ke rumah gitu, hanya silaturahmi, tidak ada apa-apa. Dulu saya takut sekali sama guru, dan alhamdulillah, Pak, walaupun saya seperti itu, karena didikan harus diterapkan kepada muridnya. Mungkin saya walaupun dijewer, dipukulin sama guru, tidak ada dendam. Karena apa? Saya lagi menyupri ilmu supaya saya menjadi orang yang pinter, orang yang sukses seperti itu. Kita maunya seperti itu. Nah, sekarang juga, Pak, harusnya kalau berpikir seperti dulu ya, sekolah, anak sekolah maunya pinter, maunya sukses, sungguh-sungguh belajarnya yang benar gitu. Karena dia tuh kan masih anak-anak, tidak tahu lah nasib orang. Siapa tahu dia anak sekolah dari sini kadang-kadang bisa jadi yang punya gelar lah. Tidak tahu nasib orang. Kadang-kadang jadi, ya sudah jadi guru sudah biasa ya.
jadi tentara sudah biasa. Kadang tukang mebel juga bisa jadi presiden. Nah itu, Pak Jokowi ya. ya Pak Jokowi itu kan tukang dulunya kan Kakak katanya seperti itu. Jadi apa, suka membantu orang tuanya mungkin dulunya gitulah. Jadi menurut Wak, sekolah itu penting atau tidak? Ya penting sekali ya, karena kalau tidak sekolah ya orangnya bodoh-bodoh ya. Kadang-kadang zaman sekarang kan main HP gampang, tapi kan zaman dulu kan main surat. Kalau tidak membaca, apakah lagi surat ini surat cinta apa surat ancaman? Nah kalau surat ancaman, karena kita tidak tahu membaca, tidak sekolah, judulnya dia akan dibunuh pada sore hari ini. Ini apa ini karena tidak tahu membaca, ya dibiarkan saja. Nah makanya kita harus pinter, penting sekolah. Pemerintah juga sudah mengadakan tempat sekolah yang enak sekarang. Lagi kadang-kadang sekolah zaman sekarang dibayar, bukan sekolah yang anak sekolah yang bayar ke sekolah ya, tapi sekolah yang bayar anaknya. Pemerintah itu kunaon atuh Pak, eta teh kaki saking kunyaahnya ke masyarakat. Nah seperti itu ya. Nah itu ya obrolan kita sore kali ini. Tidak ada kesimpulan, yang jelas ini hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dipetik yang bagus-bagusnya. Inilah kisah Wak zaman dulu, diambil yang bagus-bagusnya aja. Intinya pendidikan menurut Wak itu penting. Ini contohnya Wak itu hanya tamatan SD, kerasa ya tamatan SD bagaimana nasibnya. Jadi Wak berpesan supaya generasi muda sekarang sekolahnya yang setinggi langit supaya menjadi orang yang pintar, yang bisa berguna bagi masyarakat. Ya alhamdulillah mungkin Pak, walaupun saya tamatan SD ya, tapi anak-anak saya kan alhamdulillah semuanya sekolahnya paling minim tuh SMK lah, paling minim SMA gitu ya. Alhamdulillah anak saya juga sudah ada yang sekolah di luar negeri sekarang. Nah itu nasib orang kan siapa tahu, walaupun bapaknya hanya SD, tapi mudah-mudahan anak-anak saya sudah kerja semua, begitulah. Itu berkat apa ya, jerih payah walaupun orang tidak mampu, tapi anaknya harus jujur, benar, sungguh-sungguh sekolahnya. Nah seperti itu, supaya mun bahasa Palasari mah peperiheun bapak mah atuh kitu cik anak mah atuh cing hebat gitu. Cukup sekian, terima kasih. Lain kali disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru closing, dari tadi mau closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dah, bye bye. Mau sholat dulu.